if we restart. Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prasetyawati LC. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Mambaul Hikmah, Bukit Indah, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura. Hari ini tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi ketentuan makanan halal dan haram dengan pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ketemu sama ibu berarti pelajaran apa? Fikih. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih yang bertema ketentuan makanan halal dan haram. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih Dahulu. Oke, Danila dipimpin. Pelajaran marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Oke, sebelum itu ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alena, Hadir. Akila, Hadir. Darmila, Hadir. Fitra, Hadir. Hidayah, semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, seperti yang ibu katakan tadi, bahwasanya materi kita hari ini adalah ketentuan makanan halal dan haram. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang ketentuan makanan halal dan haram. Untuk itu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita belajar ini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian makanan halal dan haram menurut syariat Islam. Jadi setelah kalian belajar nanti ini, kalian bisa menjelaskan apa itu makanan halal. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis tentang makanan halal dan haram. Setelah kalian belajar nanti, kalian jadi tahu, oh ini yang menjadi dalil atau landasan kita wajib makan makanan halal. Kalian jadi tahu, oh ini perintahnya, oh ini dari dalam Al-Quran. Yang ketiga, kalian juga akan menunjukkan sikap selektif dalam memilih makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, kalian akan lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini itu sangat penting, ya. Mempelajari makanan halal dan haram itu sangat penting. Kalian tadi ini pada sarapan apa enggak? Sarapan. Apa tadi? Makan apa tadi? Ayo. Sapa, apa tadi sarapannya? Hah? Nasi. Lauknya apa? Tahu.
pemantauan BPJPH menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan dari 9 produk pangan halal tersebut 7 antaranya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Adapun tuduhan ini didasarkan pada hasil uji. Kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, kalian suka nggak marshmallow? Suka. Tapi kita tidak tahu marshmallow yang mana yang halal dan mengandung kandungan yang halal. Yang kandung itu sudah beredar kemana-mana. Jadi terus bagaimana solusinya supaya kita itu terhindar dari makanan yang halal? Sampai kita nggak nyangka kan marshmallow itu ada yang haram. Pasti kalian berpikir yang haram itu babi yang sudah jelas-jelas ya. Ternyata ada makanan permen kesukaannya anak-anak yang ternyata mengandung kandungan yang haram. Jadi Ibu bagikan tugas diskusinya ya. Nah, perhatikan itu ya. Nah, itu LKPD, lembar kerja peserta didik yang kelompok, gitu ya. Kalian silahkan kerjakan. Itu ada kasus di situ ya. Kalian perhatikan studi kasus itu. Kemudian kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya, ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana, gitu ya. Baca dan pahami studi kasus berikut. Itu studi kasusnya dibaca. Kemudian diskusikan dengan anggota kelompok kalian, ya. Bagaimana caranya, cari solusinya. Kemudian catat ide-ide kalian di dalam lembar kerja itu tadi. Kemudian nanti buat rencana aksi, ya. Bagaimana cara kita menyampaikan ke orang lain untuk mengajak mereka berhati-hati untuk makan dan lebih selektif lagi mencari makanan yang halal. Kemudian setelah itu presentasi, kalian akan mempresentasikan hasil jawaban kalian. Ayo silakan dikerjakan, dibaca itu materinya bisa dibaca di materi. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Nah, kamu kerjakan ini dulu, pertanyaan sebelumnya, terus nanti jawab ya. Jadi apa teman-teman ada minuman halal saja ya. Melihat berita tentang makanannya kampanye-kampanye itu ngajak. Jadi misalnya
akibat mengonsumsi makanan atau minuman haram. Dosa dan doa tidak terkabulkan sebab memakan makanan haram. Bagaimana memastikan makanan yang kita konsumsi halal, memiliki label halal dan mencari informasi tentang halalnya atau tidak. Buat rencana kampanye bertema "Ayo pilih makanan halal" yang bisa dilaksanakan di sekolah. Menyampaikan pentingnya memilih makanan halal di depan teman-teman di kelas. Studi kasus dirinyatakan banyak makanan ringan dan minuman kekinian yang tidak mencantumkan label halal atau berlabel halal tetapi diberitakan mengandung kandungan yang haram. Bagaimana cara menyikapi fenomena ini agar tetap menjadi konsumsi halal dan aman menurut Islam? 1. Harus lebih teliti dan mengecek kembali label halalnya. 2. Mencari informasi dari internet atau berita tentang kehalalannya produk makanan kekinian. Ada yang ditanyakan dari kelompok nasi goreng? Tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok nasi goreng. Kita lanjut kelompok bakso, ayo. Bunda, Ada konsentrasi. Bundar. Bundar. Makanya harus konsentrasi. Ayo. Topi saya Bunda, Bunda Topi saya. kalau tidak Lanjutkan materinya tentang makanan halal. Itu di pertama tanya, gimana kita bisa tahu kalau tahu itu halal? Gimana caranya bisa tahu? Bagaimana kita kok bisa katakan kalau nasi itu halal? Nah, sekarang kita akan bahas ya ketentuan makanan halal. Jadi apa sih makanan halal itu apa saja? Jadi kalau kamu hitung satu-satu, itu kamu akan bingung ya. Nah, definisi makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam atau dibolehkan oleh agama Islam, dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi semua makanan itu halal kecuali
siap? Siap. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar. Tuh, ada konsentrasi. Bundar. Bundar. Saya Sudah? Semangat? semangat. Kita lanjutkan lagi materinya. Ayo. Jadi, kita lanjutkan materinya tentang makanan halal. Itu di pertama tanya, gimana kita bisa tahu kalau tahu itu halal? Gimana caranya bisa tahu? Bagaimana kita kok bisa katakan kalau nasi itu halal? Nah, sekarang kita akan bahas ya ketentuan makanan halal. Jadi apa sih makanan halal itu apa saja? Sudah tidak sehat untuk tubuh kita. Jadi syaratnya makanan dalam Islam itu harus halal dan juga Toib. bisa dipahami ya? Insyaallah. Lanjut. Kriteria atau jenis makanan halal. Jadi apa saja kriteria makanan yang halal? 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan yang sudah ada poin-poinnya yang disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya, contohnya dalam hadis yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, misalnya adalah hewan yang bertaring, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hewan bertaring seperti kucing, harimau, kemudian hewan yang mempunyai cakar tajam seperti burung elang. Ya, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Hewan yang hidup di dua alam seperti katak. Nah, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Bisa dipahami nih? Insyaallah. Semua makanan yang ada di bumi ini halal kecuali yang sudah disebutkan keharaman Namanya. ada beberapa pokok ya. Kemudian yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan ya. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat atau memberi bahaya ya, tidak membahayakan kesehatan jasmani atau tidak merusak akal, moral dan juga akidah. Kalau ada makanan tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kalau kita mengkonsumsi makanan itu maka kita akan racunan misalnya. Baiklah anak-anak, sudah dipahami materinya? Sudah. Kalau begitu ibu akan bagikan soal untuk dikerjakan. Ibu jelaskan soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan baik. Kedua, tuliskan dalil tentang makanan yang halal dan thayyiban. Nomor 3, sebutkan kriteria atau jenis makanan halal. Keempat, sebutkan contoh makanan dan minuman yang halal dan baik. Yang kelima, sebutkan manfaat makanan yang halal dan thayyiban. Bisa dipahami soalnya? Bisa. Silakan dikerjakan, ibu beri waktu 5 menit.
dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Bisa dipahami ini ya? Bisa. Kemudian apa syarat makanan dalam Islam? Yang kedua, Toyib itu bagaimana? Baik. Bergizi. Memberi nutrisi untuk tubuh kita. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan ucapan terima kasih atas partisipasinya kalian pada hari ini. Belajarnya kalian sangat baik ya. Kerja kelompoknya juga bagus, tanggung jawabnya, toleransinya, kerjasamanya juga sudah sangat baik. Kemudian Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Apa hikmah yang kalian dapat dari mempelajari materi makanan halal dan haram? Kita bisa menentukan mana makanan yang halal dan yang haram. Ada lagi? Kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian apabila kalian menemukan kasus atau masalah di lingkungan sekitar kalian tentang masalah makanan, apakah ini halal atau tidak? Bagaimana mencari solusinya? Mencari informasi baik dari internet, berita, atau menanyakan kepada ahlinya. Baik, bagus sekali. Baiklah